Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wasamba. Saya salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri IAIN Fatahul Muluk Papua, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang penilaian hasil belajar. Kita membahas tentang penilaian hasil belajar. Sebelum kita membahas tentang teknik penilaian hasil belajar, alangkah baiknya kita mengetahui arti dari penilaian itu sendiri. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan yang memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dan pengambilan keputusan. Nah, dengan melakukan penilaian, pendidik sebagai pengelola pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik, ketetapan metode mengajar yang digunakan dan keberhasilan peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi, sebagai seorang guru dituntut untuk menguasai kemampuan memberikan penilaian kepada peserta didiknya. Kemampuan ini adalah kemampuan terpenting dalam evaluasi pembelajaran, dan penilaian itu sendiri, seorang guru dapat mengetahui kemampuan yang telah dikuasai oleh peserta didik. Macam-macam teknik penilaian hasil belajar. Detail dalam tekniknya, penilaian dibagi menjadi dua, yaitu teknik tes dan non-tes. Teknik tes merupakan teknik yang digunakan untuk cara melaksanakan tes, pertanyaan yang dijawab ditanggapi oleh yang dites. Nah, teknik tes ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu tes tertulis, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga tes praktek perbuatan. Nah, tes tertulis merupakan salah satu penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa penilaian maupun ujian. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan adalah teknik penilaian hasil belajar yang pertanyaan dan jawabannya atau pernyataannya dan tanggapannya disampaikan dalam bentuk ujian dan spontan. Tes praktek atau perbuatan adalah teknik penilaian hasil belajar yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemampuannya atau menampilkan hasil belajar dalam bentuk unjuk kerja. Yang kedua yaitu teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik penilaian yang memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik sikap dan kepribadian. Teknik non-tes ini dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi, yang kedua penugasan, yang ketiga produk, dan yang keempat portofolio. Ada beberapa prinsip penilaian hasil belajar. 1. Valid atau objektif. 2. Objektif. 3. Adil. 4. Terpadu. 5. Terbuka. 6. Dan sistematis. 8. Bertujuan kritis. 9. Selanjutnya yaitu ranah penilaian kompetensi akademik dan psikologi. Dalam penilaian ini mencakup 3 aspek yaitu yang pertama, ranah kognitif. Ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Aspek kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasikan, menganalisis, dan kemampuan mengevaluasi. Yang kedua, masuk dengan ranah afektif. Adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah kognitif mencakup watak, perilaku, perasaan, rasa, dan nilai.
pertama, menyusun rencana penilaian atau evaluasi hasil belajar. Yang kedua, menghimpun data. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Yang keempat, mengelola dan menganalisis data. Yang kelima, penilaian penafsiran dan menginterpretasikan dan menarik kesimpulan. Yang keenam, menyimpan instrumen penilaian dan hasil penilaian. Yang ketujuh, menindaklanjuti hasil evaluasi. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.